Film dibuka dengan memperlihatkan adegan seorang kritikus pemerintah Amerika, khususnya di bidang intelijen, bernama Greta. Siang itu ia menemui seorang pria misterius yang mengaku memiliki beberapa bukti betapa bobroknya CIA. Greta terlihat sangat senang akan foto-foto maupun berkas yang ditunjukkan, sampai ia menyadari kalau pria ini memiliki niat lain di balik pertemuannya. Berita mengenai kematian Greta membuat gempar protes warga di Yunani karena sudah ada 3 kritikus bidang intelijen Amerika yang diduga dibunuh oleh CIA di negaranya. Menteri Luar Negeri Yunani bernama Kostas bahkan membuat pernyataan bahwa Amerika telah membunuh warganya. Maka dari itu, seorang agen CIA bernama Kate ditugaskan untuk mencari dalang di balik pembunuhan Greta. Setelah seharian menyusuri rekaman CCTV, ia berhasil menemukan pelaku, dan begitu ia sadar siapa pelakunya, Kate sangat panik dan segera menghadap ke atasannya. Pria itu bernama Viktor Radek, mantan agen CIA yang harusnya telah dinyatakan tewas 18 bulan lalu. Pertanyaannya bagaimana ia selamat, dan apa motif di balik pembunuhannya. Maka dari itu, Kate bersama atasannya menemui seorang pria bernama Vail. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang batu, tapi juga seorang mantan agen ternama. O'Malley sebagai mantan atasannya, meminta tolong agar dia dan Kate berangkat ke Yunani untuk menangkap Radek. Kemungkinan besar, ia merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya dengan bekerja sama dengan para mafia Rusia. Tapi perintah tersebut langsung Vail tolak, di mana karena telah pensiun, ia tak lagi ingin berurusan dengan misi rahasia lainnya. Sebenarnya, salah satu alasan Vail ditugaskan, karena 18 bulan lalu dialah yang diutus membunuh Radek. Malam itu saat Vail selesai dengan pekerjaannya, ia kembali teringat dengan masa lalu, di mana ia dan Radek dahulu bersahabat. Bahkan, ia sangat dekat dengan keluarganya. Begitu selesai mengenang masa lalu, tiba-tiba ia dikepung oleh beberapa pembunuh bayaran. Vail yang terkena tembakan, segera mengobati lukanya, lalu berusaha kabur. Terlihat 2 orang muncul, dan berusaha membunuhnya. Tapi disinilah, kita diperlihatkan kemampuan Vail yang sesungguhnya, di mana walaupun tanpa menggunakan senjata api, ia mampu menghabisi 2 musuh yang berusaha membunuhnya. Ternyata masih ada satu lagi musuh yang muncul belakangan, dan pertarungan sengit keduanya pun terjadi. Terlalu asik bertarung, mereka berdua kemudian terjatuh ke sebuah lift darurat. Si musuh sebelum mati sempat mengatakan kalau Radek menitipkan salam untuknya. Akibat kejadian semalam, Vail memutuskan untuk ikut ke Yunani. Pagi itu, mereka berdua berangkat menggunakan pesawat militer. Dan sepanjang jalan, Vail cuma mengingatkan agar Kate tak menghalanginya sepanjang misi. Di tengah perjalanan, Kate juga sempat membuka berkas lama Vail terkait misi pembunuhan Radek. Di situ dituliskan, Vail berhasil membunuh Radek, namun jasadnya tak ditemukan karena jatuh ke laut. Terlampir juga foto jasad anak dan istri Radek yang ditemukan bersimpah darah. Adegan berpindah ke Yunani. Begitu tiba di sana, Vail diam-diam mengarahkan mereka untuk mendatangi teman lamanya bernama Patricio. Sekedar info, dahulu Vail sebelum mengundurkan diri dari CIA, dirinya lama ditugaskan di Yunani. Makanya ia sudah hafal betul kondisi negara ini. Ia mendatangi Patricio untuk mendapatkan senjata identitas baru maupun kendaraan untuk penyamaran mereka. Patricio terkenal mampu menyediakan semua kebutuhan para agen sejak dulu. Walaupun awalnya Kate kurang setuju karena tak sesuai dengan protokol, tapi akhirnya ia sepakat dengan Vail demi bisa menangkap Radek. Setelah beberapa jam berkendara, mereka tiba di kota Thessaloniki. Mereka berdua kali ini menyamar sebagai kekasih. Dan begitu tiba di hotel, Vail dengan baik hati mempersilakan Kate untuk mandi dan beristirahat sejenak sebelum mereka ke titik selanjutnya. Tapi ternyata itu semua hanyalah alibinya demi bisa menyelinap keluar dari sana. Ia kemudian ke gereja untuk meninggalkan ponsel yang diberikan oleh Kate agar tak bisa terlacak. Selanjutnya, dirinya diam-diam ke sebuah pesta untuk menemui teman lamanya yang juga seorang agen CIA bernama Tai. Lalu Vail meminta info lokasi seorang anggota mafia yang dulu menjadi informan andalannya Radek selama bertugas. Ia yakin sampai saat ini mereka masih saling berinteraksi dan membantu Radek dalam tindakan kriminalnya. Sebagai teman dekatnya sejak lama, Tai tanpa basa-basi langsung memberikan info yang Vail inginkan. Malam itu tanpa membuang waktu, ia langsung ke sebuah klub yang dimiliki oleh mantan informannya, bernama Stan. Tapi untuk mendapatkan informasi keberadaan Radek dari Stan,
Tentu tak akan mudah. Ia tak akan mau buka mulut, apalagi kini dirinya telah menjadi milioner dan memiliki banyak penjaga. Maka dari itu, Vale tak ada pilihan lain. Penjaga stand terus berdatangan, namun Vale dengan sangat lincah, ia berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Namun bagaimanapun juga, jumlah mereka tak ada habisnya. Maka dari itu ia memilih untuk kabur. Untung Kate datang, menawarkan tumpangan tepat pada waktunya. Tentu saja karena ditinggalkan di hotel, Kate sempat marah. Di lain sisi sepanjang jalan, Kate meminta dijelaskan sebenarnya apa yang menyebabkan Radek, yang tadinya seorang agen, malah menjadi target CIA. Vale kemudian menjelaskan, dahulu Radek menyamar menjadi perantara bagi mafia Rusia dan Yunani. Tapi penyamarannya terbongkar, dan keluarganya dibunuh. Sejak saat itu, ia membantai para mafia, ataupun orang Rusia yang berada di Yunani. Dan akhirnya Vale diutus untuk membunuhnya. Di saat yang bersamaan, Tai mendapatkan email berupa bukti video konspirasi CIA di berbagai negara. Jika CIA tak ingin video itu tersebar ke berbagai media massa, maka Radek meminta tebusan berupa uang 100 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin. Kita kembali ke Vale dan Kate yang berhasil melacak kediaman Stan. Saat rumah itu kosong, mereka berdua berhasil masuk untuk mencari petunjuk tambahan. Sebagai tukang batu yang handal, Vale melihat ada yang aneh dengan perapian di rumah tersebut. Dan begitu ia bongkar, di dalamnya ditemukan barang-barang dari para kritikus yang telah dibunuh oleh Radek. Di dalamnya juga terdapat sebuah koran yang menampilkan kritikus lainnya yang kemungkinan akan menjadi target selanjutnya. Namun saat itu, tiba-tiba seorang bawahan Stan masuk rumah. Untung saja, mereka berdua berhasil bersembunyi. Namun Kate tiba-tiba bersin dan membuat penyamarannya terbongkar. Kate sebenarnya memiliki kesempatan untuk menembak musuhnya, tapi malah terdiam, karena masih magang menjadi agen lapangan. Dan alhasil, ia ikut terluka dalam aksi kali ini. Vale sendiri tak menyangka, musuhnya cukup tangguh. Tapi pada akhirnya, dirinya tetap mampu habisi musuhnya dengan brutal. Singkat cerita keesokan harinya, mereka berhasil melacak keberadaan target selanjutnya. Si kritikus terlihat sedang bersantai di sebuah kafe. Vale meminta bantuan Patricio untuk ikut dalam misi kali ini. Sedangkan dirinya dan Kate mencoba mencari keberadaan Radek di sekitaran lokasi. Dan tak lama kemudian, Vale mendapat telepon dari Radek. Keduanya saling berbincang, dan di sini kita diberitahu kalau ternyata 18 bulan lalu, Vale memang tak membunuh sahabatnya, lebih tepatnya ia memalsukan kematiannya. Namun ia tak menyangka kalau Radek akan kembali muncul untuk balas dendam ke CIA. Alasan utama, Radek ingin menghancurkan nama CIA, karena ternyata penyamarannya terbongkar di masa lalu, tak lain karena ulah petinggi institusi itu sendiri. Sambil nelpon, Vale mencoba keliling mencari keberadaan Radek, yang harusnya tak jauh dari lokasi. Tapi mereka malah tertipu. Vale berhasil menjatuhkan Radek dari motornya, namun tetap saja ia berhasil kabur, tapi paling tidak mereka berhasil menemukan sebuah tablet yang ditemukan pada jok belakang motornya. Akibat kejadian ini, Kate sempat marah karena Vale tadi bertindak gegabah. Tapi ada hal lain yang mesti mereka diskusikan. Radek tadi setelah membunuh targetnya, sempat melemparkan sebuah foto, dan orang yang berada di foto tersebut adalah salah satu target hitam CIA. Yang berarti, Radek bisa saja membocorkan seluruh data tersebut ke media, dan menimbulkan kehancuran diplomasi Amerika. Pertanyaannya dari mana ia dapatkan semua itu? Dari sana Vale mampir menemui Tai, di mana ternyata dahulu, mereka berdua adalah sepasang kekasih. Bahkan sebelum pensiun, Vale sempat mengajaknya untuk kabur bersama. Tapi Tai merasa seluruh hidupnya telah ia abadikan untuk negara. Vale sempat menyampaikan, Soal perkataan Radek tadi, di mana CIA sendirilah yang telah membocorkan penyamarannya ke para mafia. Dan ternyata itu merupakan benar adanya, karena Tai sebelum menjadi kepala stasiun CIA di Yunani, diberitahukan info tersebut. CIA berdalih itu adalah tindakan yang harus mereka ambil, karena Radek dahulu telah menolak tugas yang diberikan. Kita dibawa kilas balik, untuk menjelaskan tugas apa yang membuat Radek dikhianati oleh CIA. Saat itu kinerja Radek sangat bagus. Para petinggi CIA kemudian memberinya promosi, dan memintanya untuk berhenti dari penyamarannya. Ia juga diberikan tugas baru, di mana harus membunuh seorang politisi Yunani. Selama ini, Radek hanya memikirkan orang-orang yang sudah jelas melakukan kejahatan, seperti mafia dan gangster. Maka dari itu, begitu diminta membunuh politisi yang menolak,
Dan agar ia mau melanjutkan tugasnya, CIA membeberkan identitasnya ke para mafia, yang menyebabkan istri dan anaknya dibunuh. Saat pulang kembali ke hotel, Fail ditodong pistol oleh Kate yang berhasil mengetahui kalau kemarin waktu di lokasi Radek meneleponnya. Sekarang ia curiga kalau selama ini mereka berdua bekerja sama, dan tidak menutup kemungkinan Fail sejak awal tak pernah menyelesaikan misi pembunuhan Radek. Fail hanya tersenyum begitu dirinya ketahuan, tapi ia juga menjelaskan alasan lengkapnya mengapa pada saat itu Radek tak bersalah. Singkat cerita, malam itu, mereka mendatangi gudang Patricio untuk mencari tahu soal isi hard drive tablet yang mereka berhasil ambil dari Radek kemarin. Tapi anehnya sejak tadi, Patricio tak mengangkat teleponnya sama sekali. Dan begitu mereka menyusuri ke dalam, ternyata ia telah mati, bahkan jasadnya dipasangi jebakan bom, yang untung saja Fail berhasil sadari sejak awal. Tak sampai di sana, jasad Patricio hanyalah umpan semata, karena tak lama kemudian Stan bersama puluhan bawahannya datang ke lokasi dan mengincar mereka berdua. Aksi saling tembak pun tak terhindarkan. Kate dan Fail menyebar untuk menghabisi musuh satu persatu. Pada akhirnya, Fail berhasil mengalahkan sebagian besar musuh yang mengejarnya. Sedangkan Kate yang bersembunyi di gerbong kereta malah tertangkap oleh musuh. Fail akhirnya dipaksa menyerahkan diri, atau Kate akan mereka bunuh. Di akhir perpisahan, Kate sempat meminta maaf atas kecerobohannya. Namun Fail bilang, semua akan baik-baik saja. Dan ternyata, bom yang berada pada jasad Patricio berhasil Fail gunakan sebagai jalan keluar. Kate yang tadinya sudah khawatir, kini jadi sadar kalau Fail memang bukan mantan agen sembarangan. Di pertengahan jalan, mereka juga mendapat kabar kalau CIA setuju untuk membayar uang $100 juta yang Radek minta. Maka dari itu, tak lama kemudian, O'Malley tiba di kantor CIA Yunani dan memberitahukan bahwa Radek memiliki syarat dalam transaksi ini. Radek meminta agar Kate yang diutus untuk membawakan hard drive berisikan Bitcoin yang menjadi objek transaksi. Tentu saja mendengar keputusan itu, Fail protes karena ia tahu Kate akan masuk ke dalam perangkap. Tapi protesnya itu malah dibalas dengan pemecatan. Tanpa membuang waktu, Kate menaiki kereta menuju lokasi yang diberikan. Begitu tiba di sana, ia menemukan sebuah ponsel yang menunjukkan lokasi selanjutnya, yang berujung ke ruangan bawah tanah, di sebuah kafe. Tapi saat itu juga, tiba-tiba Fail kembali muncul. Ia berhasil mengikuti Kate menggunakan alat pelacak, yang diam-diam ia pasang. Mereka berdua, kemudian saling berganti peran. Di mana Fail langsung masuk ke sebuah ruangan, dan menemukan laptop yang ketika hard drive berisikan Bitcoin itu dicolokkan. Laptop langsung mengaktifkan video call dari Radek, yang mengatakan sudah menduga kedatangannya. Alasan persahabatan mereka berdua dahulu hancur karena Fail gagal melindungi keluarga Radek. Dan kini sebagai penutup dari aksi balas dendamnya, Radek bilang ia akan membunuh Menteri Luar Negeri Yunani. Tentu saja jika itu dilakukan, maka CIA akan disalahkan sepenuhnya dan menimbulkan perang antar negara. Di bawah meja, ternyata telah terpasang sebuah bom. Dalam waktu singkat, Fail berusaha mencari cara agar bisa meminimalisir efek ledakan. Dan akhirnya, Radek terlihat menaiki sebuah mobil van dan berusaha kabur dari lokasi. Ia sempat berusaha menabrak Fail, namun gagal. Untung saja di waktu yang sama, Kate datang dengan membawa mobil mereka, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pada akhirnya dengan melewati jalan pintas, Fail berhasil menerobos dinding, dan langsung menabrak mobil Radek hingga terpental. Mereka semua terluka cukup parah akibat kecelakaan ini, tapi tetap saja Radek berhasil kabur dari lokasi. Namun, karena telah mengetahui siapa yang akan menjadi target terakhirnya, Fail langsung ke tempat sang Menteri Luar Negeri Yunani berada. Saat itu juga di tengah keramaian, Fail berusaha mencari keberadaan mantan sahabatnya, yang pasti sebentar lagi akan membunuh Kostas. Terlihat ia sedang berada di panggung, dan berhasil menyamar menjadi salah satu anggota media. Karena tak ingin membuang waktu, Fail mengambil sebuah palu, dan merubuhkan panggung itu. Sebelum membunuh Radek, Fail sempat meminta maaf, karena dahulu tak berhasil melindungi keluarganya. Dan akhirnya ia pun melepaskan tembakan, yang mengakhiri seluruh misi ini. Tapi karena dianggap sebagai ancaman, Fail juga ditembaki oleh polisi setempat. Saat terbangun di rumah sakit, Kate dan O'Malley telah berada di sana. Mereka mengatakan, sekalipun Radek berhasil ditangkap, tapi dana yang ia curi hilang entah kemana. O'Malley secara khusus berterima kasih ke Fail. Dan saat tersisa mereka berdua di ruangan, Kate mengatakan kalau O'Malley pasti memiliki uang yang telah dicuri. Mereka menduga
kalau dialah orang dalam CIA yang diam-diam membantu kejahatan Radek. Pada malam harinya, kemudian Fail dia menyelinap ke apartemen Thay. Terlihat ia tengah bersiap-siap keluar kota untuk liburan. Sebenarnya Fail ke sana hanya untuk bertemu mantan kekasihnya. Tapi tiba-tiba ia menemukan sebuah piringan hitam yang harusnya milik Radek dahulu. Di sanalah ia menyadari kalau orang dalam yang selama ini berkhianat adalah mantan kekasihnya sendiri. Ia menjual informasi CIA demi mendapatkan uang tebusan. Di saat yang sama, beberapa pasukan kiriman kembali muncul untuk membunuh Fail. Sebelum mereka berhasil masuk, Fail membuka sebuah tempat kaset yang berisikan bahan peledak yang telah lama ia simpan di apartemen Thay. Bahan peledak itu kemudian ia masukkan ke dalam oven, dan akhirnya ledakan barusan menghabisi semua musuh yang mengejarnya. Tapi Fail yang dalam keadaan terluka akibat jatuh dari ketinggian, malah hampir ditabrak oleh mantan kekasihnya. Untung saja Kate berhasil menyusul ke lokasi dan memberikan pertolongan. Beberapa hari kemudian, Kate dipanggil menghadap ke atasannya karena kinerjanya kemarin dipuji dan ia dipromosikan ke lantai atas. Tapi bukannya senang, Kate malah lebih memilih untuk mengundurkan diri. Akibat kejadian kemarin, ia banyak belajar dari Fail dan menyadari institusi tempatnya bekerja banyak melakukan tindakan kotor seperti kasus Radek. Adegan beralih ke Fail. Saat ini ia sedang asik menyelesaikan pekerjaannya sebagai tukang batu. Dan dengan begitu film pun selesai. Itulah cerita dari film The Bricklayer. Sampai bertemu di video selanjutnya.